Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak dan Mas, kita bertemu lagi di sesi video penjelasan pada materi business models. Jadi pada sesi video penjelasan sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai business models ya, part 1. Nah, sekarang ini adalah lanjutannya. Jadi lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu masih mengenai business models part 2. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke next slide. Ya, yang akan kita bicarakan pada business models part yang kedua ini adalah mengenai akuntansi keuangan. Jadi di sini sudah dirangkum atau sudah tuliskan ya mengenai pokok-pokok yang berkaitan dengan akuntansi keuangan. Nah, sasaran dari sistem akuntansi keuangan ini adalah untuk menyediakan pengontrolan perusahaan yang luas dan mengintegrasikan informasi keuangan yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan. Jadi, sasaran dari sistem akuntansi keuangan ini adalah untuk menyediakan pengontrolan perusahaan yang luas ya, dan menghubungkan, jadi memberikan kemudahan dalam hal menghubungkan informasi keuangan yang merupakan hal yang penting atau poin penting dalam pembuatan keputusan sebuah perusahaan atau di dalam perusahaan tersebut. Nah, intinya adalah perusahaan ini memiliki lahan yang luas atau memiliki cabang yang luas. Nah, sehingga untuk bisa menghubungkan informasi terutama kaitannya dengan keuangan, maka dibuatlah modul keuangan ini yang berbasis sistem informasi enterprise. Sehingga dengan adanya modul keuangan yang diterapkan pada sistem informasi enterprise ini dapat membantu dalam menghubungkan informasi keuangan yang mana informasi keuangan ini dapat diterima oleh para eksekutif ya secara terstruktur dan terhubung antar bagian ataupun antar departemen, antar cabang, yang sehingga ini dapat membantu para eksekutif untuk mengambil sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan. Kemudian modul akuntansi keuangan dalam sistem informasi enterprise, khususnya dalam sistem enterprise resource planning, ini dapat memberikan kemampuan secara terpusat, kemudian melacak data akuntansi keuangan dalam kerangka kerja internasional dari banyak perusahaan, bahasa, mata uang, dan charts of accounts. Nah, charts of accounts ini artinya adalah bagan akun atau bagan keuangan. General ledger ya, general ledger sangatlah penting bagi sistem akuntansi keuangan dan strategi dalam pembuatan keputusan. Jadi general ledger ini sangat memiliki peranan yang penting khususnya dalam sistem akuntansi keuangan dan strategi dalam pembuatan keputusan. Nah, perlu diingat kembali ya, ini sudah pernah dijelaskan pada sesi video penjelasan sebelumnya bahwa general ledger ini kaitannya adalah sebuah buku utama. Jadi ini adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan atau yang biasa disebut dengan jadi buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mana ini berisi kumpulan akun-akun yang dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi akun. Nah, akun ini kan berkaitan dengan keuangan ya, berkaitan dengan tagihan, berkaitan dengan pencatatan transaksi. Oleh karenanya general ledger ini diartikan dengan buku utama pencatatan transaksi keuangan atau yang isinya adalah merupakan kumpulan akun-akun, kumpulan transaksi ya yang dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi akun atau klasifikasi transaksi atau jenis transaksi. Nah, melalui integrasi yang aktif atau melalui hubungan yang aktif, keterkaitan yang aktif dalam pemrosesan bisnis pada logistik dan subledger, general ledger ini dapat melayani sebagai pusat data keuangan untuk laporan keuangan
khususnya pada area akuntansi lainnya. Jadi melalui integrasi antara logistik dan subledger, maka general ledger ini dapat membantu dalam melayani pusat data keuangan untuk laporan keuangan area akuntansi lainnya. Nah, adanya integrasi atau hubungan antara logistik dan subledger. Subledger di sini diartikan dengan buku besar pembantu. Kalau general ledger ini adalah buku pencatatan utama ya, sedangkan subledger ini adalah buku besar pembantu yang mana membantu dalam memberikan rincian pada entry dalam buku besar yang digunakan dalam akuntansi. Jadi subledger ini adalah buku pendamping atau buku pembantu dari buku utama yang berfungsi untuk memberikan rincian pada entry atau setiap data yang dimasukkan dalam buku besar yang digunakan dalam akuntansi atau perhitungan akuntansi. Oke, yang berkaitan dengan akuntansi keuangan selanjutnya adalah general ledger atau yang dimaksud dengan buku pencatatan utama transaksi. Ini juga mendukung semua fungsi yang dibutuhkan dalam sistem akuntansi keuangan, termasuk struktur dan bagan akun pada suatu kelompok ataupun tingkatan perusahaan. Kemudian sistem enterprise resource planning ini juga menawarkan sebuah overview atau sebuah gambaran keuangan dari hubungan partner bisnis secara global, dan transaksi account receivable dan payable ini tersaji secara otomatis yang terhubung dengan proses pada modul lain. Jadi transaksi accounts receivable dan payable ini tersaji secara otomatis yang mana terhubung dengan proses pada modul lain. Ya, perlu diingatkan kembali bahwa account receivable ini adalah akun transaksi penjualan barang atau jasa. Jadi akun transaksi penjualan barang atau jasa. Sedangkan accounts payable ini adalah akun transaksi pembelian barang atau jasa. Ingat ya, kalau receivable itu berarti menerima, kalau menerima berarti akun transaksi penjualan barang atau jasa, sedangkan payable ini adalah menerima, berarti akun transaksi pembelian barang atau jasa. Pembayaran ya, pembelian. Receivable itu yang menerima ya. Receivable itu menerima, maka dia disebut dengan akun transaksi penjualan karena menerima kan. Ketika menjual sesuatu maka menerima uang. Sedangkan payable itu adalah berarti membayar, mengeluarkan. Berarti ini adalah akun transaksi untuk pembelian barang atau jasa. Nah, modul ini juga menyediakan enterprise-wide credit management dalam alur integrasi dan pembayaran otomatis dengan sistem EFT atau yang disebut dengan Electronic Funds Transfer. Berarti ini adalah pembayaran dana secara elektronik dan proses pengecekan dan juga letak dokumen dengan beragamnya prosedur yang disetujui. Nah, enterprise-wide credit management ini kita artikan dengan sebuah pengaturan ya. Manajemen ini kita artikan dengan pengaturan atau pengelolaan. Maka enterprise-wide credit management ini diartikan dengan pengaturan atau pengelolaan kredit perusahaan berskala luas. Jadi pengelolaan kredit perusahaan berskala luas. Jadi modul ini menyediakan pengelolaan atau pengaturan kredit berskala luas dalam alur integrasi, alur yang saling menghubungkan, termasuk dalam pembayaran otomatis ya dengan menggunakan electronic funds transfer
ataupun dalam hal proses pengecekan ini juga dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, dan juga letak dokumen dengan beragamnya prosedur yang sudah disetujui oleh sistem. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi aset mengelola aktiva tetap. Akuntansi aset mengelola aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini berarti aset terbesar perusahaan yang berperan dalam operasional perusahaan. Jadi aktiva tetap ini adalah aset terbesar perusahaan yang berperan dalam operasional perusahaan. Nah, dalam sistem akuntansi keuangan, akuntansi aset ini melayani sebagai subledger. Subledger tadi adalah buku pembantu dari buku pencatatan utama. Ya, jadi melayani sebagai subledger pada general ledger yang menyediakan informasi secara detail pada transaksi yang berhubungan. Oke, kemudian berikutnya adalah akuntansi aset ya. Nih. Akuntansi aset juga menyediakan integrasi dengan plan maintenance full management dari mesin dan peralatan manajemen yang menyamakan aset dan di bawah konstruksi aset, proses massal dengan alur integrasi dan laporan yang interaktif. Jadi akuntansi aset ini menyediakan hubungan atau keterkaitan dengan plan maintenance for management. Nah, plan maintenance for management ini adalah sebuah pengelolaan ya, sebuah pengelolaan perawatan pada mesin perusahaan, kemudian peralatan perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk ya, dalam menghasilkan sebuah produk jadi, dan juga adanya pengelolaan atau integrasi pengelolaan dengan manajemen yang menyamakan aset ya, dan di bawah konstruksi aset. Nah, proses massal dengan alur integrasi atau alur keterkaitan dan laporan yang saling terhubung atau saling memiliki hubungan atau berhubungan. Kemudian selanjutnya adalah mengkonsolidasikan pernyataan keuangan yang dibutuhkan untuk menjadi integrasi yang efektif dalam data operasional di tingkat individu. Jadi adanya konsolidasi, adanya kesepakatan pernyataan keuangan yang dibutuhkan untuk menjadi hal yang saling terkait, yang efektif ya dalam data operasional di tingkat individu. Nah, di tingkat individu ini maksudnya adalah di tingkat perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada controlling. Controlling ini adalah sistem pengontrolan bersama fungsi-fungsi yang diperlukan untuk akuntansi biaya internal yang efektif. Nah, controlling sendiri ini dibagi menjadi 4 hal dalam controlling atau sistem pengontrolan. Yang pertama ada istilah overhead cost controlling. Overhead cost controlling ini adalah pengontrolan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pembuatan atau penjualan suatu produk. Jadi berkaitan dengan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pembuatan atau penjualan suatu produk. Kemudian ada istilah cost center accounting. Cost center accounting ini adalah perhitungan pusat biaya. Kemudian ada istilah overhead orders. Nah, overhead orders ini adalah permintaan overhead atau permintaan yang kaitannya di luar dari pembuatan atau penjualan suatu produk. Kemudian istilah selanjutnya yang berhubungan dengan controlling adalah activity based costing. Activity based costing yaitu apa? Pembiayaan berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut. Nah, istilah selanjutnya yang berkaitan dengan controlling adalah product cost controlling. Ini adalah pengontrol harga produk. Selanjutnya ada cost object controlling. Ini merupakan pengontrol objek biaya. Dan yang terakhir ada profitability analysis. Nah, ini berkaitan dengan analisis keuntungan
atau laba. Selanjutnya kita akan berbicara atau berdiskusi mengenai investment management. Berarti mengenai pengelolaan atau pengaturan investasi, hubungannya dengan investasi. Ada beberapa keterangan yang berkaitan dengan investment management ya di slide ini, bahwa manajemen investasi ini menyediakan dukungan luas untuk investasi pemrosesan hak dari perencanaan melalui penyelesaian. Dan manajemen investasi ini memfasilitasi perencanaan investasi dan anggaran pada tingkat tinggi dari yang dibutuhkan untuk order atau perintah atau pesanan atau proyek secara spesifik. Nah, jadi manajemen investasi ini memfasilitasi adanya perencanaan dan anggaran ya untuk investasi pada tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk order. Order ini diartikan dengan pesanan atau perintah ataupun proyek yang secara spesifik. Kemudian manajemen investasi ini menyediakan alat-alat yang memungkinkan untuk merencanakan dan mengelola proyek pengeluaran modal dari tahap awal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai treasury module, yaitu modul pelacakan. Jadi ini berkaitan dengan pelacakan data. Nah, kita dapat memperoleh keuntungan dari keunggulan bersaing secara signifikan dengan mengelola efisiensi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang atas alur pembayaran dan hasil risiko yang dikeluarkan. Kemudian masih berkaitan dengan treasury module atau modul pelacakan. Modul pelacakan ini atau treasury module ini dapat menghubungkan ya, berfungsi untuk menghubungkan divisi operasi ke transaksi perencanaan keuangan dan posisi pada treasury. Jadi dapat menghubungkan divisi operasi ke transaksi perencanaan keuangan dan juga pada posisi treasury. Kemudian yang berkaitan dengan treasury module ini ada istilah cash management. Nah, cash management ini berarti pengaturan atau pengelolaan transaksi tunai. Kemudian treasury management ini adalah pengelolaan yang berkaitan dengan pelacakan informasi atau data. Kemudian ada istilah market risk management, berarti adalah pengelolaan atau pengaturan risiko pasar. Dan juga ada istilah funds management. Nah, ini berkaitan dengan manajemen dana ya, pengaturan dana. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai enterprise controlling. Enterprise controlling ini berarti berkaitan dengan sistem kontrol atau pengaturan perusahaan. Ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan atau penjelasan yang berkaitan dengan enterprise controlling. Pada poin yang pertama, enterprise controlling ini meliputi dari fungsi-fungsi di mana stakeholder akan optimis pada nilai selama sasaran internal pertemuan tersebut ini untuk berkembang dan berinvestasi. Jadi intinya enterprise controlling ini fungsinya adalah untuk meyakinkan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengontrolan perusahaan ini optimis pada nilai ya selama sasaran internal pertemuan tersebut adalah dalam rangka untuk berkembang dan berinvestasi. Nah, modul ini biasanya termasuk sistem informasi eksekutif. Nah, karena ini kaitannya dengan investasi atau sistem kontrol yang meyakinkan pihak-pihak untuk berkembang dan berinvestasi, maka ini kaitannya adalah dengan para eksekutif, berarti para petinggi sebuah perusahaan, termasuk CEO ya, kemudian direktur dan lain sebagainya. Nah, perencanaan bisnis dan juga anggaran, konsolidasi dan akuntansi pusat laba. Jadi modul bisnis modul yang kaitannya dengan enterprise controlling ini fungsinya adalah sasarannya adalah pada sasaran utamanya adalah pada eksekutif atau informasi eksekutif, yang mana ini berfungsi untuk perencanaan bisnis dan anggaran, konsolidasi dan juga akuntansi pusat laba. Jadi memberikan laporan atau informasi mengenai akuntansi pusat laba.
Kemudian sistem informasi eksekutif ini juga menyediakan overview gambaran dari informasi kritikal yang penting untuk mengelola organisasi atau dalam hal ini adalah perusahaan ya. Jadi enterprise controlling ini juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada para eksekutif, para petinggi sebuah perusahaan untuk memberikan sebuah overview atau gambaran informasi secara kritis, secara kritikal, poin-poin yang penting dalam mengelola sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan bisnis dan anggaran. Di sini ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan perencanaan bisnis dan anggaran. Yang pertama, perencanaan bisnis dan anggaran ini mendukung tim manajemen unit bisnis dan kelompok dalam menjumlah target bisnis seperti return on investment. Nah, return on investment ini ya, bisa kita artikan dengan sebuah laba atau investasi. Ya. Sekali lagi bahwa perencanaan bisnis dan anggaran mendukung tim manajemen unit bisnis dan kelompok dalam menjumlah target bisnis. Nah, berarti target bisnis dari sebuah investasi. Return on investment ini diartikan sebuah laba atau investasi. Jadi, target bisnisnya seperti apa? Maka ketika berbicara mengenai target bisnis, dalam hal ini adalah return on investment, mengenai laba ya, laba atau investasi, laba dari sebuah investasi, maka tentu juga akan berbicara mengenai kerugian dari sebuah investasi ya. Maka return on investment ini bisa diartikan dana atau uang yang diperoleh melalui hasil investasi ataupun kerugian atau dana yang hilang atau kerugian pada suatu investasi. Karena sebuah investasi ini bisa menghasilkan keuntungan juga bisa menghasilkan kerugian seperti itu. Jadi ini untuk memperhitungkan target bisnis tadi ya, untung ruginya seperti apa. Kemudian ya masih berkaitan hal yang berkaitan dengan perencanaan bisnis dan anggaran. Selanjutnya, modul ini juga mendukung pusat perencanaan investasi, pelepasan anggaran dan pelacakan. Nah, sekali lagi bahwa business models ya, modul dalam bisnis yang diterapkan dalam sistem informasi enterprise atau yang lebih spesifik adalah ERP ya, Enterprise Resource Planning, ini berkaitan dengan menjadi pusat perencanaan investasi. Jadi modul tersebut itu dapat memetakan atau membantu dalam memetakan, memberikan informasi mengenai perencanaan investasi, kemudian pelepasan anggaran dan juga pelacakan. Nah, modul ini secara otomatis juga dapat mentransfer data mengenai kebutuhan investasi dari aplikasi transaksi dan menyediakan fungsi analisis luas untuk memonitoring anggaran. Jadi, fungsi dari modul atau bisnis modul ini adalah untuk memetakan ya sebuah perencanaan investasi dan juga mentransfer data mengenai hubungan atau kebutuhan investasi dari aplikasi transaksi dan juga memberikan analisis luas untuk memonitoring anggaran. Sekarang kita berbicara mengenai profit center account atau kita menuju pada diskusi profit center account. Nah, profit center account ini berkaitan dengan akun atau transaksi pusat laba atau keuntungan. Jadi akun pusat keuntungan atau akun pusat laba. Profit center accounting ini berfungsi untuk menganalisis laba dari pusat pertanggungjawaban internal. Struktur organisasi perusahaan adalah mewakili bentuk hierarki pusat laba atau profit center dengan pusat laba sebagai unit yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi profit center accounting ini berfungsi untuk menganalisis laba dari pusat pertanggungjawaban internal, berarti dari internal perusahaan tersebut. Kemudian struktur organisasi perusahaan adalah mewakili bentuk hierarki pusat laba atau yang disebut dengan profit center dengan pusat laba sebagai bentuk unit pertanggungjawaban terkecil. Perencanaan pusat laba adalah bagian dari total perencanaan perusahaan. Pusat laba dalam particular atau dalam hal tertentu ini menekankan aspek
yang saling terhubung atau aspek integrasi dari perencanaan perusahaan, kemudian sebagai rencana dari area-area aplikasi yang dikombinasikan, dan juga perluasan dan perubahan dari modul. Nah, perubahan dari modul ini berkaitan dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi setiap perusahaan ini kan memiliki kebutuhan yang berbeda ya, tentunya spesifik ya. Maka tentu modul ini akan terus mengalami perkembangan ya, perubahan ya, perbaikan seiring dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan business modules ya, bagian yang kedua. Silahkan dicermati dan Mbak dan Mas dapat meningkatkan ya pengetahuannya dengan membaca banyak referensi mengenai materi terkait dan dapat mengambil dari berbagai sumber ya, yang mana ini berkaitan dengan improvement pengetahuan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan pada sesi video penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.